Saya tidak lupa menyampaikan selamat beribadah dan juga selamat kita memperingati sebuah perayaan besar, yaitu Hari Pencurahan Roh Kudus yang pada lebih 2000 tahun yang lalu terjadi tepat pada hari perayaan Pentakosta. Khotbah saya pagi hari ini berkisar dalam konteks peristiwa lebih dari 2000 tahun yang lalu, dan khotbah saya ini pun juga disiarkan nanti atau akan dimasukkan lewat YouTube, dan apabila Anda tidak sempat mendengarkan khotbah pagi hari ini, Anda bisa mengikuti di YouTube. Nah, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 13 tentang pencurahan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata begini: ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Tentu saja yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa hari ini adalah hari besar, hari perayaan Pentakosta, di mana pada hari tersebut Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem, memenuhi kira-kira 120 murid yang berkumpul di sana. Di dalam kisah para rasul ini kita menemukan bahwa peristiwa yang terjadi di loteng Yerusalem adalah penggenapan firman Tuhan atau nubuat yang diucapkan oleh seorang nabi yang bernama Nabi Yoel. Kira-kira 700-an tahun sebelum Masehi, atau 700-an tahun sebelum Kristus. Dan kemudian ketika peristiwa itu terjadi di loteng Yerusalem, muncul pro kontra dari masyarakat yang sedang berada di kota ini. Masyarakat ini adalah datang dari berbagai macam penjuru dunia yang disebut dengan diaspora atau komunitas diaspora, atau orang-orang Yahudi yang tersebar ke seluruh pelosok bumi. Oleh karena hari perayaan ini penting, maka mereka datang untuk, katakanlah,
berziarah ke Yerusalem untuk memperingati hari besar ini, yaitu hari Pentakosta. Dan kemudian pada saat mereka berkumpul di Yerusalem, peristiwa pencurahan Roh Kudus terjadi. Dan kemudian mereka terbagi dari dua kelompok yang meresponi peristiwa besar ini. Ada kelompok yang takjub, termangu-mangu, tercengang-cengang dengan peristiwa dahsyat yang terjadi ini. Dikarenakan mereka yang berasal dari negara-negara di mana mereka terpencar dengan bahasa mereka sendiri, di mana orang-orang Galilea ini yang berhimpun datang ke Yerusalem mengeluarkan kalimat-kalimat bahasa seperti yang mereka gunakan di negeri di mana mereka dicerai-beraikan. Mereka termangu-mangu, ini bukan sesuatu yang kecil, ini adalah hal yang besar. Tetapi ada kelompok lain yang mengolok dan mengejek dengan mengatakan bahwa mereka sedang mabuk anggur. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sekali lagi pencurahan Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta. Peristiwa pencurahan Roh Kudus terjadi bertepatan pada hari raya Pentakosta. Istilah api Pentakosta tidak ada di dalam Alkitab. Memang pada hari pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada saat hari raya Pentakosta, ditandai dengan munculnya, dapat dilihatnya lidah-lidah api. Beberapa tahun belakangan ini kita juga disuguhkan dengan sebuah istilah yang dinamakan bahwa kita sedang menantikan Pantekosta ketiga, atau kita berada di area zona Pantekosta ketiga. Pertanyaan saya, kapan Pentakosta kedua terjadi? Saya tidak pernah baca dalam sejarah gereja dan dokumen lainnya bahwa pernah terjadi Pentakosta kedua. Kalaupun peristiwa pencurahan Roh Kudus di Azusa Street, Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 1906 dianggap sebagai Pentakosta kedua, sepengetahuan saya peristiwa itu tidak terjadi pada hari perayaan Pentakosta. Peristiwa Azusa Street di Los Angeles, Amerika Serikat terjadi pada Senin 9 April. Peristiwa apakah yang terjadi di sana? Semua orang dalam seluruh kegiatan mereka, mereka yang sedang mengerjakan pekerjaan di kantor, mereka yang sedang berada di jalan raya, berjalan kaki, di pasar, di toko-toko, sedang mengemudikan kendaraan umum, ada di kendaraan umum, semuanya tiba-tiba mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Mereka bersenolali dan berglosolalia. Ini yang terjadi di Azusa Street tahun 1906, tepat pada hari Senin 9 April. Dalam kalender gereja perayaan Pentakosta sering dilaksanakan pada hari Minggu. Dan kemudian peristiwa yang terjadi di bulan April 1906 menunjukkan bahwa itu bukan hari raya Pentakosta. Sebab biasanya hari raya Pentakosta itu dilaksanakan di setiap bulan Mei, dan itu jatuh pada hari Minggu. Bagi saya, kisah Azusa Street, Los Angeles, Amerika Serikat tahun 1906 adalah rintik-rintik hujan menjelang hujan akhir, yaitu karya Roh Kudus yang berlipat ganda dengan operasional karunia-karunia manifestasi Roh Kudus yang akan semakin dahsyat bekerja di dalam tubuh Kristus. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Pentakosta adalah hari raya tahunan umat Israel, salah satu dari kurang lebih 14 perayaan yang seringkali dilakukan oleh umat Israel. Dan kemudian hari raya Pentakosta adalah salah satu hari raya terbesar di antara beberapa hari raya terbesar yang dirayakan oleh umat Israel. Sebelum saya lebih jauh sampai kepada esensi tentang apa sih sebetulnya gunanya, tujuannya Roh Kudus dicurahkan, sebaiknya saya ingin mengutip beberapa pernyataan atau beberapa kebenaran
tentang perjalanan sejarah gereja. Awal gereja ada pada saat Roh Kudus dicurahkan. Dan kemudian gereja Tuhan bergerak dalam dimensi supranatural, bergerak di dalam dimensi Roh Kudus. Anda bisa baca sejarah gereja di dalam kitab Perjanjian Baru, bagaimana gereja bergerak maju dengan kekuasaan dan kesan yang luar biasa dari Tuhan. Tidak ada satupun yang tahan berdiri di hadapan orang-orang yang diurapi Tuhan. Rasul-rasul bekerja melayani dengan urapan Tuhan. Kedahsyatan terjadi, mujizat-mujizat terjadi, kesembuhan ilahi terjadi. Orang-orang yang dirasuki setan dilepaskan oleh Tuhan. Orang mati bangkit. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di zaman rasul-rasul. Tetapi kemudian ketika rasul-rasul meninggal, dilanjutkan oleh murid-murid rasul, gereja masih dapat dipertahankan atau berada dalam posisi kemurnian doktrin. Tetapi ketika saudara yang dikasih, gereja berkompromi dengan kekaisaran Romawi pada waktu itu, maka kemudian gereja kehilangan identitas sebagai gereja yang bergerak dalam dimensi Roh Kudus. Dan kemudian gereja terjebak kepada politik serta haus untuk berkuasa. Dan kemudian saudara tahu apa yang terjadi di abad-abad pertengahan, yaitu pada tahun 500 sudah Masehi sampai 1500 sesudah Masehi, gereja berada di dalam zona kegelapan. Mengapa gereja berada dalam zona kegelapan? Karena kepemimpinan Roh Kudus telah dikudeta oleh kepentingan-kepentingan politik gereja yang disuarakan oleh para pemimpin ketika itu. Gereja kehilangan kuasa karena gereja berkompromi dengan politik dunia yang pada saat itu tidak kondusif. Gereja kehilangan jati dirinya, sampai-sampai keselamatan yang hanya oleh karena iman berganti kepada doktrin keselamatan hanya bisa didapati bukan hanya oleh iman saja, tetapi oleh perbuatan. Saya tidak perlu menyinggung hal-hal yang sangat dalam tentang masalah ini, sebab itu bisa menyinggung komunitas lainnya. Tetapi sejarah mencatat bahwa ini adalah masa kegelapan. Sampai kemudian muncul seorang imam dari Jerman yang bernama Martin Luther. Dia menyalakan api reformasi untuk mengembalikan doktrin Alkitab yang benar dari keselamatan yang oleh karena perbuatan manusia beralih kembali kepada keselamatan yang dikerjakan hanya oleh karena iman kepada Yesus. Dia menerjemahkan kitab Roma, dan kitab Roma menjadi kitab kesukaan dari tokoh ini. Kemudian reformasi muncul, adanya titik-titik pemulihan terjadi. Tetapi memang ketika Martin Luther muncul, tidak semuanya dipulihkan. Salah satunya adalah baptisan air. Maka setelah reformasi muncul gerakan yang namanya pemulihan baptisan air. Dan tidak hanya cukup di situ, ada kegerakan lain muncul bahwa pengudusan atau kekudusan itu penting. Ya, gerakan baptis dan kemudian muncul gerakan metodis di dalam penekanan pada kekudusan. Dan tepatnya pada tahun 1900-an awal, peristiwa yang terjadi di Azusa Street, Los Angeles, Amerika Serikat, tanggal 6 April itu memberikan sebuah gempuran surgawi yang dahsyat untuk mengingatkan kembali gereja Tuhan bahwa Roh Kudus adalah maha penting dalam perjalanan gereja Tuhan. Tanpa pimpinan Roh Kudus, gereja Tuhan akan hancur, gereja Tuhan akan mati. Salah satu bukti di gereja-gereja awal, ada kegerakan pertama,
Asia Kecil dan Eropa digempur habis-habisan oleh Injil yang di dalamnya kuasa Roh Kudus bekerja. Ada satu negara di mana gereja bertumbuh dengan luar biasa, sehingga ada 7 surat dari Tuhan Yesus lewat Rasul Yohanes kepada gereja-gereja ini, tepatnya di negara Turki. Saya mau bertanya kepada Anda, Turki sekarang basis gereja atau bukan? Gereja-gereja yang ada di sana, apakah itu Sardis, Philadelphia, Efesus, dan gereja-gereja lainnya? Apakah beroperasi dalam karunia-karunia Roh Kudus sekarang ini? No, itu hanya sebagai bangunan monumen di mana orang berkunjung untuk berwisata, mengingat peristiwa yang dahsyat pada awal-awal permulaan gereja. Sekarang nggak ada kegiatan di sana. Mengapa? Karena gereja terjebak pada politik. Gereja terjebak pada politik praktis, maksud saya. Ya, karena gereja juga harus tahu politik, tetapi gereja terjebak pada politik praktis. Nah, setelah peristiwa di Amerika ini, maka kemudian mulai adanya berbagai macam pemulihan terjadi. Dan sekarang ini kita kenal dengan gerakan karismatik di mana-mana. Ya, di mana kemudian juga ada pemulihan fungsi 5 jawatan. Itu terjadi di hari-hari terakhir ini. Dan saya mau beritahukan kepada saudara, Hari Raya Pentakosta pada waktu yang lalu tidak identik dengan pencurahan Roh Kudus. Hanya pencurahan Roh Kudus terjadi pada Hari Raya Pentakosta. Dan kemudian hanya ada 2 hal penting di dalam Alkitab yang dinubuatkan Yoel, yaitu hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal itu adalah di loteng Yerusalem ketika Roh Kudus dicurahkan, dan nanti hujan akhir sementara akan menyusul. Hujan awal adalah melengkapi gereja untuk menginjil dengan powerful, dan hujan akhir adalah untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, sekaligus tujuannya untuk menyadarkan orang-orang Israel dari kekerasan hati mereka yang belum juga menerima Yesus sebagai Mesias dalam hidup mereka. Apa yang saya sampaikan tadi tentang sejarah gereja, untuk lebih lengkap lagi Anda boleh baca dalam sebuah buku yang sangat terkenal yang berjudul Kebenaran Masa Kini, yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Dick Iverson. Nah, dalam kitab Yoel pasal 2 tercatat istilah hujan awal dan hujan akhir seperti saya sampaikan tadi, bahwa hujan awal adalah penggenapan firman tentang turunnya Roh Kudus di loteng Yerusalem sebagai awal pemberitaan Injil yang efektif dan dinamis di muka bumi ini. Hujan akhir adalah bekerjanya Roh Kudus dengan berlipat kali ganda yang didemonstrasikan oleh gereja, oleh orang-orang percaya untuk menyadarkan umat Israel bahwa Mesias yang mereka nanti-nantikan itu sudah datang pada waktu itu, disalibkan di atas bukit Golgota dan mati di sana. Nah, kembali kepada peristiwa yang terjadi di loteng Yerusalem. Petrus menanggapi kelompok pengejek yang mengatakan bahwa komunitas yang sedang berhimpun di loteng Yerusalem itu, oleh karena mereka berkata-kata dengan berbagai macam bahasa, ada juga yang gak mengerti dengan bahasa-bahasa itu, sehingga mereka mengatakan bahwa mereka sedang mabuk anggur. Nah, apa esensinya dalam peristiwa di loteng Yerusalem pada saat Hari Raya Pentakosta? Pertama adalah kelahiran gereja sebagai penggenapan nubuat Yesus yang tertulis dalam Matius pasal 16 ayat 15 sampai 18. Gereja yang kuat penuh dengan kuasa karena dipenuhi Roh Kudus yang diutus dari surga untuk menyertai orang yang percaya, dan bukan hanya menyertai, tapi tinggal di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa kita ini adalah orang-orang percaya. Roh Kudus berdiam dalam diri kita, bukan hanya menyertai, tapi diam dalam hidup kita dan juga akan menuntun perjalanan hidup kita. Kita adalah gereja atau bait Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kita memiliki kuasa karena dipenuhi Roh Kudus.
Dan kita juga memiliki keberanian untuk bersaksi karena Roh Kudus. Saya berikan contoh. Petrus atau Rasul Petrus, sebelum dia penuh dengan Roh Kudus, sepak terjang kehidupannya itu labil dan berubah-ubah. Dan salah satu mentalitas dalam diri Pak Petrus adalah dia dikuasai oleh ketakutan. Keberaniannya itu ibaratnya keberanian yang yang timbul tenggelam. Di satu ketika dia berkata, "Oh, langkai dulu mayat saya." Ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan mati dan pada hari ketiga akan dibangkitkan. Memang di Alkitab tidak dikatakan bahwa langkai mayat saya, tetapi Petrus berkata, "Ini aku Petrus yang akan jadi pembela." Tapi kemudian Yesus berkata kepadanya dengan perkataan yang keras, "Hai iblis, mundur, minggir." Karena Petrus coba-coba untuk menggagalkan rencana penyelamatan bagi umat manusia. Tetapi ketika Yesus sedang diadili, di manakah Petrus? Petrus sedang gemetar ketakutan. Apalagi ketika ada beberapa orang mengenal dia dan kemudian mengkonfirmasi bahwa dia adalah pengikut Yesus. Dia bilang, "Tidak, aku tidak kenal dia." Sampai kemudian ayam berkokok, dia sudah menyangkali Yesus 3 kali. Penuh dengan kelabilan. Tidak konsisten orang ini sebelum penuh Roh Kudus. Tapi setelah penuh Roh Kudus, Anda lihat, saudara perhatikan betapa gagah beraninya dia di dalam mempertahankan imannya di depan para tua-tua dan para pemimpin dan imam orang Yahudi. Bahkan dia berkata bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Ketika mereka itu diancam agar supaya mereka berhenti untuk memberitakan nama Yesus, Petrus berkata bahwa tidak mungkin bagi kami untuk tidak menyampaikan tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat. Beraninya luar biasa. Anda tahu akhir hidup dari Petrus? Ketika berada di sebuah stadion besar di kota Roma, pada saat itu terjadi perayaan pesta dari kekaisaran, dan kemudian gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang ditahan di penjara dikeluarkan masuk ke arena stadion. Dan pada saat itu binatang buas, harimau, singa dilepaskan. Dan gereja umat Tuhan pada waktu itu dicabik-cabik oleh binatang buas. Tapi gereja Tuhan pada waktu itu hanya memuji Tuhan. Petrus kabur meninggalkan tempat itu. Ketika berada di luar kota, maka tiba-tiba ada suara datang kepada Theophilus dan Domine, "Mau kemanakah kau, hamba Tuhan?" Lalu sadarlah Petrus, dan Petrus kembali dan dia berkata, "Ini aku, boleh aku disalibkan, tapi jangan seperti Yesus. Aku harus disalibkan, kepala di bawah, kaki di atas." Dan Petrus mati syahid dengan cara disalibkan, kepala di bawah, kaki di atas. Ini hebatnya orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Gereja akhir zaman, semua kita yang ada di sini, mari izinkan kita, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi sebelum dipimpin oleh Roh Kudus, izinkan Roh Kudus memenuhi hidup kita. Pastikan saudara-saudara yang ada di rumah, saudara-saudara yang mengikuti siaran ini, letakkan tanganmu di depan dadamu dan berkata, "Tuhan, aku mau dipimpin oleh Roh Kudus." Bagi yang belum penuh Roh Kudus, minta dan buka hati, terima Roh Kudus hari ini juga, saat ini juga, di dalam nama Yesus. Tapi bagi saudara yang sudah penuh dengan Roh Kudus, mantapkan ini dalam dirimu, pastikan bahwa Anda berada di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Saya bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Sebelum saya mengakhiri khotbah saya ini, saya ingin menyaksikan sebuah kesaksian pendek. Itu kurang lebih pada tahun 80-an awal. Sudah lama sekali. Ketika saya ditugaskan mengembalakan pelayanan di Tanjung Priuk, saya tinggal di Mangga Besar,
di rumah kontrakan di Mangga Besar. Saya belum punya motor, apalagi mobil. Saya dikenal sebagai seorang hamba Tuhan yang sangat tahu rute-rute bus di segala penjuru Jakarta. Dan saya dari Mangga Besar menuju Tanjung Priok, saya harus melewati stasiun Senen, terminal Senen, karena saya harus naik Metro Mini 07 yang jurusan Pelumpang Semper untuk mencapai tempat lain kiri sopir dekat jendela. Kedatang dalam bentuk audible di dalam telinga. Dan akhirnya saya dengan ngetem. Waktu dia keluar aneh, tetapi puji Tuhan, saya siapakah itu? Roh Kudus. Kali seluruh hari ini adalah hari yang dan kami sedang menantikan hujan akhir. Gangguan serius, Tuhan kiranya memberkati. Biarlah Tuhan memberkati.